Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan ila yaumiz ziham, amma ba'd. Para hadirin yang berada di studio dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan kepada kita karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan sempurna. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitab Asroris Shaum yang kemarin sudah kita bahas beberapa hal tentang kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika berpuasa. Dan sekarang kita akan membahas beberapa hal yang menjadi kewajiban ketika orang tersebut tidak berpuasa atau yang di dalam kitab ini diistilahkan sebagai lawazimul iftar. Namun sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada pengarangnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma lawazimul iftar fa arba'atun. Ketika seseorang meninggalkan puasa karena itu batal atau karena ada uzur, maka ada beberapa hal yang menjadi kewajiban baginya atau yang menjadi tanggungan yang harus ia lakukan ketika nanti sudah tidak ada uzurnya atau sudah selesai Ramadan yang dia lakukan itu tadi. Orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa yang harus dia lakukan, di antaranya atau ada 4 hal, yaitu yang pertama al-qadha'u, yang pertama berkewajiban untuk mengqadha, yang kedua wal kafaratu dan kafarat, yang ketiga wal fidyatu dan fidyah, yang keempat wa imsaku baqiyatin nahar, dan menahan diri pada sisa waktu siang, tasyabbuhan bis-shaimi, karena menyerupai orang-orang yang berpuasa. Jadi sekali lagi bahwa orang yang meninggalkan puasa itu punya kewajiban, ada 4 kewajiban, ada qadha, ada kafarat, ada fidyah, dan ada menahan diri pada sisa siang yang tersisa dari dia. Maksudnya menahan diri itu ya seperti orang berpuasa, cuman nanti nilainya bukan puasa, tidak dihitung sebagai puasa, akan tapi dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah ini kita bahas satu persatu. Amal qadha'u, qadha fa wujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin tarakas shauma bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Qadha itu diwajibkan atau menjadi kewajiban yang umum untuk setiap orang Islam yang mukallaf, yang berarti sudah berakal dan sudah baligh, yang meninggalkan puasa karena adanya uzur ataupun tidak ada uzur. Setiap orang Islam yang pada waktu Ramadan dia meninggalkan puasa, maka dia berkewajiban untuk qadha. Nah, qadha itu sendiri apa? Qadha itu adalah melakukan ibadah bukan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kewajiban kita puasa itu wajibnya adalah di bulan Ramadan. Kalau kewajiban ini kemudian kita lakukan di luar Ramadan karena ada beberapa hari di dalam bulan Ramadan yang kita tidak bisa berpuasa semacam itu, nah kita lakukan di luar Ramadan, nah itu namanya adalah qadha, melakukan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Hubungannya dengan puasa, orang yang meninggalkan puasa baik karena adanya uzur ataupun tidak adanya uzur, dia tetap berkewajiban untuk qadha. Kalau istilah orang Jawa itu nyauri. Nah, nyauri di lain
waktu. Fal haidu taqdis shaumah, maka orang yang haid itu wajib untuk mengqadha puasa. Dia tidak wajib berpuasa ketika keluar darah haid. Jadi ketika Ramadan misalkan mbak-mbak, ibu-ibu ada yang keluar darah haid, maka tidak boleh malahan berpuasa, haram hukumnya karena talabus bi ibadah fasidah, melakukan ibadah yang fasidah, melakukan ibadah tidak sesuai dengan aturan, itu tidak boleh. Maka ya nggak boleh berpuasa. Nah terus puasanya bagaimana? Puasanya dibayar di lain waktu. Nah, inilah yang disebut dengan qadha. Wa kadzal murtaddu, demikian pula orang yang murtad, walayadzubillah, orang yang keluar dari agama Islam, suatu saat dia kembali ke dalam agama Islam, maka puasa yang ia tinggalkan ketika dia berada di luar Islam itu wajib dia qadha'i. Ammal kafiru, akan tetapi hukumnya berbeda kalau orang kafir yang asli. Asli itu berarti memang sebelumnya dia tidak pernah atau belum pernah masuk Islam. Kalau orang murtad itu orang yang sudah Islam kemudian keluar dari agama Islam. Kalau orang kafir, orang kafir yang dimaksud itu adalah orang yang memang belum pernah masuk Islam. Amal kafiru, adapun orang kafir wasobiyu dan anak kecil, maksudnya anak yang belum baligh, wal majnunu dan orang gila, fala qadha'a alaihim, maka tidak ada qadha bagi mereka. Orang kafir masuk Islam, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Anak kecil yang baligh ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa di mana dia belum baligh. Orang gila misalkan ketika dia sudah sembuh dari kegilaannya, maka dia juga tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa yang ia tinggalkan pada waktu gila tersebut. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qadha'i Ramadan, dan tidak disyaratkan dalam mengqadha'i Ramadan, tidak disyaratkan berurutan. Jadi kalau puasa Ramadan ini kan dilakukan berurutan ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan, semuanya berurutan. Lah nanti kalau mengqadha itu tidak ada kewajiban selalu berurutan. Jadi misalkan mbak-mbak ketika pada bulan Ramadan itu mengalami haid misalkan selama 7 hari, kemudian nanti setelah Ramadan kan mengqadha'i atau nyauri. Lah nyaurinya itu, mengqadha'inya itu tidak harus berurutan, tidak harus 7 hari langsung berurutan, itu tidak boleh. 1 dulu, kemudian istirahat beberapa minggu, nanti kalau ada kesempatan ditambah lagi sampai bilangan sesuai dengan yang ia tinggalkan itu. Asal ini harus dicatat, asal jangan sampai masuk Ramadan berikutnya masih ada puasa yang belum ia qadha'i. Kalau demikian, maka dia punya kewajiban lagi. Selain nanti tetap wajib mengqadha di tahun berikutnya, dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah 1 tahun 1 mud. Jadi menunda qadha itu nanti dapat tambahan hukuman, yaitu fidyah 1 mud itu. Jadi istilahnya kalau orang hutang kemudian ternyata masih nunggak lagi, itu kan nambah lagi nanti bunganya lah. Orang yang berpuasa, orang yang punya tanggungan qadha dan dia belum mengqadha hingga masuk Ramadan berikutnya, itu juga ditambah lagi fidyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Makanya hati-hati kalau menjelang Ramadan, terutama yang ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah mengalami haid. Nah itu hendaknya sebelum Ramadan sudah bebas tanggungan mengqadha Ramadan yang sebelumnya. Amal kafaratu, sedangkan kafarat, jadi kan ada qadha, kemudian ada kafarat. Qadha tadi semacam itu, semuanya berkewajiban untuk mengqadha. Nah, itu semua orang yang meninggalkan puasa baik bi udhrin atau bi ghairi udhrin wajib untuk mengqadha. Wa amal kafaratu fala tajibu illa bil jima'. Adapun kafarat itu tidak ada kewajiban kecuali disebabkan oleh jima' atau bersetubuh atau berhubungan suami istri. Itu mewajibkan kafarat. Selain itu tidak ada kewajiban kafarat.
sebagaimana yang kami singgung kemarin itu, bahwa kafaratnya itu adalah memerdekakan budak kalau ada. Kalau sekarang sudah tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut itu untuk 1 hari. Nanti 1 hari yang ia batalkan dengan cara bersetubuh, maka itu harus diganti atau dibayar kafaratnya dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus maka harus mengulang dari 0 lagi. Misalkan ini sudah dapat 1,5 bulan, ternyata kemudian terputus karena uzur, ada sakit atau apa, itu harus mengulang lagi dari yang pertama, itu kafarat. Wa ma'adahu la tajibu bi kafaratun, sedangkan selain jima atau selain bersetubuh itu tidak mewajibkan kafarat sama sekali. Wal kafaratu itqu raqabatin. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kafarat itu adalah memerdekakan budak. Jadi tebusannya melakukan jima atau bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan itu adalah memerdekakan budak. Fa in a'sara, apabila ia tidak mampu, fa shaumu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa in ajaza fa it'amu sittina miskinan, apabila tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud. Berarti kalau 60 orang miskin ya 60 mud. 1 mudnya itu kira-kira 6 on. Berarti kalau 60 orang miskin ya 6 on kali 60. Itu akan menjadi bilangan yang banyak sekali. Itu kalau batal dengan jimaknya 1 hari. Kalau 2 hari ya dikalikan 2, 60 kali 2 berarti 120 kali 6 on, begitu seterusnya. Maka yang 1 itu hati-hati. Wa amma imsaku baqiyatin nahar, adapun menahan diri pada yang terakhir fidyah. Fidyah fatajibu alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan ala waladayhima. Fidyah itu diwajibkan atas orang perempuan yang hamil atau perempuan yang sedang menyusui, di mana dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan mengkhawatirkan anaknya. Jadi kalau misalkan ada orang hamil ini tidak berpuasa karena dia khawatir terhadap anaknya, maka orang yang semacam ini selain wajib qadha juga wajib fidyah. Hal itulah yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang batal puasanya atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa menyempurnakan puasa kita. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Dipo, SMK sak ngajine, bermutu ilmunya, berkarakter sikapnya, menjadikan generasi Islami terampil, profesional, mandiri. SMK Diponegoro Tumpang, kau ajarkan ilmu umum dan agama, kau tuntun kami dalam keislaman untuk menggapai dunia dan akhirat. SMK ku jayalah selalu dalam perjuangan mendidik anak bangsa. Sekolah sangat jine, SMK Diponegoro Tumpang. SMK ku jayalah selalu dalam membangun bangsa bermartabat mulia. Sekolah sangat jine, SMK Diponegoro Tumpang. Akhlak dan skill akademis menjadi fokus utama kami. SMK Bisa!